di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 625. Ini tak lepas dari para jomblo. Bukan maksud tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi motivasi. Saya akan memberikan antum motivasi untuk meraih amal jariah. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang berbicara di sana dan di sini terkait memfitnah. Nah, antum jangan tanggapi fitnah-fitnah itu. Nah, sampaikanlah antum berdakwah dengan dakwah yang benar, dengan syarat antum belajar dulu ya. Jangan antum menafsirkan hadis dan Al-Quran dengan otakmu itu ya, tetapi antum harus mengikuti pendapatnya para sahabat, para ulama, bagaimana mereka berbicara tentang hadis itu. Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya sebaik bagi manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah visi kami di Lampai Channel, berbagai manfaat. Kami menebarkan manfaat agar antum mendapatkan manfaat, sehingga itu menjadi amal jariah bagi kami semua, bagi kita semua, siapa saja yang menyebarkan manfaat itu. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum jangan menunggu menjadi seorang ustadz besar kemudian antum menyampaikan kebaikan. Antum jangan menunggu menjadi seorang kiai kemudian baru antum menyampaikan kebaikan. Tapi sampaikanlah kebaikan, sampaikanlah hadis walaupun hanya satu. Nah, Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Nah, sampaikanlah dariku walaupun seayah." Nah, sampaikanlah kebaikan-kebaikan itu. Kita tidak tahu. Jangan sampai satu kebaikan itu orang lain mengikuti dan itu menjadi amal jariah bagi kita. Nah, terus kalau kita sudah menunggu menjadi seorang ustadz, nah harus menjadi kiai, kemudian kita mengajak orang menyampaikan kebaikan, kapan kita akan sampaikan itu? Nah, harus kita dengan usia yang sudah seperti usia yang sudah lanjut, kemudian kita harus menjadi ustadz dulu, ya. Bisa juga seperti itu, tetapi lakukanlah apa yang itu bisa lakukan. Lakukanlah amalan-amalan yang bisa orang lain mengambil manfaat. Makanya kami hadir di sini di Lampai Channel, berbagai manfaat. Kami menerima semuanya. Baik orang yang ingin, saya punya video tapi saya tidak mau upload di mana, sini upload di Lampai Channel berbagai manfaat. Kami hadir di sini dengan visi dan misi adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Di dalamnya ada yang kami sebarkan itu adalah kebaikan-kebaikan. Ada pembelajaran, orang bisa mengambil manfaat. Ada pelajaran fisika, pelajaran kimia, ada pelajaran agama di dalamnya, ada pelajaran-pelajaran lain yang bisa memberikan manfaat, maka itu kami akan sebarkan. Kami tidak tahu dan kita tidak tahu semuanya mana amalan itu yang menjadi yang lebih baik dari antara amalan-amalan yang kita lakukan. Jangan sampai ada amalan-amalan pelajaran di situ, ada pelajaran fisika, kimia, matematika di dalamnya. Jangan sampai di antara itu orang mendapatkan manfaat dan itu ternyata menjadi amal jariah dan menjadikan kita dengan sebab itu masuk ke dalam surga. Maka antum sampaikanlah kebaikan. Kami hadir untuk menyampaikan kebaikan. Kami tidak harus tunggu menjadi ustadz dulu, ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang agama, antum berbicara terkait dengan agama, antum harus belajar dulu ya. Sampaikan, tanyakan kepada ustadzmu, kepada guru, ustadz saya punya pemahaman tentang hadis ini nih ya, begini dan begini, bagaimana ustadz, cocok atau tidak ya? Kalau ustadzmu bilang dia luruskan, dia bilang iya seperti itu, antum sampaikan ya. Jangan antum tafsirkan agama itu, hadis itu dengan ayat itu dengan otakmu ya, jangan seperti itu ya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus berdasarkan pendapatnya para sahabat, para ulama-ulama yang mu'tabar, ulama-ulama yang yang faqih di dalam bidangnya ya. Oke teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tadi saya katakan bahwasanya kita tidak menyangka mana amalan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Maka antum, saya katakan seperti saya tidak pusing. Saya katakan saya tidak pusing. Sekali saya berada di atas manhaj salaf, saya tidak pusing dengan celaan, dengan cumuhan orang-orang pinggiran jalan itu. Itulah bagaikan kalau kita masak, anjing yang menggigit kita, kita balas menggigit anjing. Biarkan sajalah, ya. Tidak pusing. Kapan kalau kita mau pusing dengan celaan orang? Wah, dia itu kok begini dia sampaikan begini, kemudian begini lagi. Ada ini di dalam video-videonya. Ya enggak pusinglah dengan kalian, ya. Itu ada misi kita adalah menyampaikan kebaikan, ya, yang orang bisa mengambil manfaat. Nah, orang yang melakukan kejelekan saja sebarkan di video-video, ya, tidak pusing mereka, ya. Apalagi kita yang ingin menjadi orang yang baik kepada orang lain, yang memberikan manfaat kepada orang lain, kenapa kita harus takut? Ya, maka saya sudah katakan tadi, kalau ada orang ikhwan, ya akhi, saya punya video ini, saya mau upload, ya. Tafadhal, kami menerima untuk menguploadnya itu, ya, memberikan manfaat kepada orang lain agar orang lain bisa mengambil manfaat, ya. Saya tidak pusing dengan kita tidak pusing, ya, dengan pendapat-pendapat orang lain. Orang lain mengatakan begini dan begini, karena kita sudah tahu amalan ketika kita menyebarkan sebuah amalan kebaikan, maka di situ syaitan akan bergerak, syaitan akan menunggangi itu, akan membuat orang jauh dari kebaikan-kebaikan itu. Nah, maka kita harus sampaikan kebaikan, ya. Kita harus banyak-banyak menyampaikan kebaikan, biar syaitannya itu capek juga, ya. Syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Kalau kita ikuti cemuhan-cemuhannya orang, fitnah-fitnahnya orang, kapan kita akan beramal? Maka beramallah, ya. Jangan terlalu harus menunggu saya harus jadi ustadz dulu baru kamu menyampaikan kebaikan. Tapi jika antum tahu kebaikan itu antum sudah dengarkan dari guru antum, ya, sampaikan. Tapi ingat, bukan guru penyembah kuburannya, bukan guru penyembah kuburan yang antum ambil ilmunya. Nah, banyak guru-guru, banyak ustadz yang memiliki jalan yang benar, manhaj yang benar, ya. Banyak di Makassar ada, di sana di Bajirupa ada pesantren As-Sunnah, ya. Ada radionya juga 88 Komodo FM, ya. Dulu itu sudah tersebar, ya. Mungkin sekarang juga, ya, kami tidak tahu, tapi lihat ada saja di situ, ya. Kemudian ada websitenya dzulkarnain.net. Nah, itu Ustaz Dzulkarnain banyak di situ, ya, bisa mengambil ilmu darinya luar biasa, ya. Banyak juga, ya, di Ternate juga, ya, tetap adalah di Ternate, ya. Di Ternate ada. Nah, mungkin di Buton juga pernah saya dengar ada juga, ya, di Buton. Tetapi artinya teman-teman, antum belajarlah kepada ustadz yang benar. Jangan belajar kepada ustadz penyembah kuburan, ya. Ketika dicela sesembahan mereka, dicela kuburannya mereka marah. Kenapa mereka marah? Karena itu omset pendapatan dari orang yang datang itu akan berkurang. Itu saja, ya, pendapatan saja yang mereka takut. Oke, antum semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kebaikan walaupun itu hanya seayat, sampaikan kebaikan amalan-amalan yang kita tidak tahu. Jangan sampai satu amalan yang kita sampaikan itu ternyata menjadi amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Itulah visi kami, kenapa kami hadir di sini, kita bagi berbagai manfaat di video-video semuanya, kita hadirkan semuanya agar itulah misi kami, ya. Kita mencari amal jariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan antum semuanya. Semoga antum sehat selalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين